Hai, 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 ohayo gozaimasu. Selamat malam, konbanwa, as. Tahu nggak sekarang tuh tanggal berapa? Tanggal 14 ya, 14 Maret 2000, 2000 berapa? 2023, 2023, 14 Maret 2023, hari Selasa. Nah, tanggal sekarang hari apa? Yo, 3,14. 3,14 itu apa? Pi. Pi. Angka yang digunakan untuk mengukur antara lain ya, luas lingkaran, keliling lingkaran, dan kawan-kawannya. Ternyata baru tahu kalau sekarang tuh hari matematika internasional. Matematika internasional. Matematika internasional. Oh, baru tahu itu tuh. Kenapa bulan bulan Maretnya bulan 3. Nah, tanggalnya 14. Jadi 3,14. Gile, disambung-sambungin dong, Bro. Hari Matematika Internasional. Peringatannya seperti apa ya? Apakah ada peringatan yang dilakukan di negara-negara maju atau di negara-negara berkembang? Ayo, bisa dijawab gak? Apakah ada peringatan-peringatannya? Misalnya Hari Matematika Internasional, berarti harus ada bicara pakai rumus-rumus matematika, atau ada perlombaan untuk memperingati, dan kawan-kawan ya, kawan-kawan. Nah, dan sebagai salah satu Hari Matematika Internasional, berarti kita harus mengacu pada matematika, bro. Anjay. Berarti hari matematika ada hari biologi kah? Karena cuman konstanta ya, perayaan konstanta matematika. Kepikiran gitu loh. 314. 314, coba bayangin. Pikiran ada aja 314. Tapi kalau misalnya di orang Cina ya, di orang Cina angka 4 itu dalam Cina itu apa namanya tuh? Dalam Cina itu dianggap sial ya, karena secara pengucapan kedengarannya sangat mirip dengan kata kematian. Wah, sekarang di kematian gitu, angka 4 itu. Nah, oleh karena itu dalam keseharian angka 4 itu tidak ada penomoran pada kamar hotel, lift, dan lantai pada gedung tinggi, plat nomor kendaraan dan lain-lainnya pada orang Cina. Padahal apa mungkin karena ada angka 4-nya ya? Gua punya nomor 4485, tinggal di kamar nomor 4. Lalu punya NIP mahasiswa dulu angka 4. Aduh, anjir lah. Berarti benar-benar tuh harus dimulai dari awal ya. Aduh, demikian juga pengemudi Cina sebisa mungkin menghindari plat nomor ya, plat nomor yang berkaitan dengan angka 4. Sebab mereka juga dapat memilih dari banyak opsi dengan nomor 4 yang dibuat secara acak. Jika memungkinkan, banyak yang memilih plat nomor secara acak. Jika tidak, maka setidaknya mereka akan memilih satu yang angka terakhirnya bukan 4. Nah, biasanya tuh kalau di angka 4 tuh diganti diganti jadi apa ya? 3A, 3B kayak gitu sih. Dan faktornya tuh karena bahasa kantonnya, kanton. Nah, bahasa Cina pengucapan angkanya tuh kematian. Berbeda dengan bahasa kanton ya, bagi orang barat angka 4 tidak memiliki konotasi seperti itu, karenanya sama sekali tidak dianggap membawa sial. Angka 4 itu kan apa ya? Angka meja ya. Angka bangku gitu loh. Yang harus landasan kuat ya. Dan energi kita kuat dari angka 4 itu cenderung membumi. Wah, membumi ya. Harusnya kan 4 kan pilar ya.
Biasanya 4 pilar, kenapa ya 4 4 4 4 kayak gitu. Kok malah jadi ngomongin 4 ya, padahal sekarang tanggal 14 sih. 14 ya, begitulah. Jadi kadang angka 14 adanya, kalau misalnya penanggalan dibuat orang Cina berarti nggak ada angka 14 ya. 13A, 13B. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Dan pada tahun 2020, waduh, 2020 tanggal 14, sekarang tuh tanggal 14 ya, ternyata sebagai salah satu Budi Karya Sumadi menjadi menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Itu tanggal 14 Maret, salah satunya ya. Tahu dari mana nyontek? Nyontek dari mana nih? Dari Wikipedia, anjay. Wikipedia bro, Wikipedia. Kita ngeliat-liat sekaligus apa namanya, sekaligus menambah ilmu pengetahuan. Dan pada tanggal 14 Maret 1933 dibentuknya tim sepak bola bernama Persib Bandung bobotoh aing. Iya berarti ya, aing teh baru tahu iya 14 Maret ya. Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung adalah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Kota Bandung, Jawa Barat. Tanggal 14 Maret 1933. Di Liga 1 Indonesia, julukan mereka adalah Maung Baung Maung Bandung dan Maung Bandung dan Pangeran Biru ya. Maung Bandung teh Maung teh singa ya. Singa apa macan sih? Macan ya, Macan dan Pangeran Biru. Wah, baru tahu nih. Berarti Boboto harus tahu ayeuna teh klubnya teh sedang berdiri tanggal 14 14 14 apa sih? 14 Maret ya. 89 tahun yang lalu. Asik. 9 tahun yang lalu. Kelompok supporternya Boboto, VPC dan Bomber. Sejarahnya kita lihat ya, sebelum lahirnya Persib Bandung di Kota Bandung telah berdiri klub sepak bola BIFB sekitar tahun 1923. Nah, organisasi perjuangan kaum nasionalis pada macam itu. Kemudian wow banyak tahun 30 tanggal 34. Nah, seperti itulah. Kita lanjut yang ke ini aja lah ya, yang ke lain. Nanti Persib kita bisa di apa sih, bisa diulas lebih lanjut. Selanjut kita muter ke tahun berapa tuh, tahun 1951. Anjay, perang Korea. Untuk kedua kalinya tentara PBB kembali menduduki kembali Seoul. Perang Korea tapi di sini nggak ditulis perang Korea ya. 14 Maretnya nggak ada sih, tapi kenapa ada perang Korea ya, kacau dah. Terus tanggal berapa nih, tahun berapa nggak ada yang begitu anjay, nggak ada yang begitu yang menarik. Tahun 44 tanggal 44 SM 44 SM peristiwanya. 44 SM 14 Casca dan Cassius memutuskan pada malam sebelum pembunuhan Julius Caesar, Marcus Antonius harus tetap hidup. Wah, ini drama Romawi tahun 44 SM. Lalu lanjut ke tahun 313. Kaisar Jin Huidi dieksekusi oleh Liu Chong, penguasa negara Xiongnu Hanzhou. Nah ini nih yang tahun-tahun yang lama ini 44 SM, terus yang 313
Itu gimana ngitungnya ya, gimana caranya gitu loh. Apalagi kan setelah ya Kaisar Agustus ya ada namanya dua penanggalan yang berbeda, apa sih namanya, Kabisat, tahun Kabisat 365 sampai 366. Nah itu yang harus patut kita pertanyakan. Dan ternyata tau nggak, 14 Maret itu bisa juga di ini ya, dirayakan sebagai White Day ya. Tadi itu udah saya ungkap, White Day. White Day itu adalah hari putih, semacam hari kasih sayang yang dirayakan pada tanggal 14 Maret, yaitu 1 bulan setelah hari Valentine. Wow, 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 wow. Semacam hari Valentine kedua yang dirayakan di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Nah, jika pada hari Valentine orang memberikan hadiah kepada orang lain untuk mengekspresikan kasih sayang mereka, pada White Day orang yang menerima hadiah itu balik memberikan hadiah kepada orang yang sebelumnya telah memberikan mereka hadiah di hari Valentine. Ini sebagai bentuk balas budi. Oh, 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 oh. Jadi itu kalau Valentine tadinya tuh yang biasanya ya, yang cowok ngasih bunga, ngasih coklat ke cewek. Nah, sekarang tuh kebalikannya. Cewek yang ngasih ke cowoknya. Begitu. Begitu loh, Mang. Mang, 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 mang. Dan menurut melansir pada Forbes, tradisi White Day berbeda. Nah, White Day identik dengan hadiah yang berwarna putih. Nah, kalau Valentine itu warnanya merah, kalau White Day itu warna putih. Ya, berarti apa, marshmallow atau coklat putih. Wow, luar biasa. Dan menurut Forbes juga, sejarah White Day itu pertama kali dirayakan di Jepang ya. Tercatat bahwa White Day dicetuskan di sebuah perusahaan membuat manisan di Fukuoka Selatan Jepang. Dan itu adalah Ishimura Manseido, adalah nama perusahaan yang pertama kali mencetuskan White Day pada tahun 70-an. Pada saat itu eksekutif perusahaan Zengo Ishimura sedang membaca majalah wanita untuk mencari inspirasi. Ada salah satu sedang menarik perhatiannya. Dalam majalah tersebut, seorang wanita menulis tidak adil jika pria mendapatkan coklat dari wanita di hari Valentine, tetapi mereka tidak membalas budi. Mengapa mereka tidak memberi kita sesuatu? Nah, itulah White Day-nya jadinya tuh. Jadi karena gue udah capek-capek nih ngasih lu bunga, ngasih apa, ngasih coklat, masa nggak ada imbalan. Karena berpikir cinta itu harus berbalik ya. Selanjutnya pada 78, dengan kerjasama departemen store lokal, Iwataya White Day pertama kali dirayakan. Awalnya dirayakan dengan Marshmallow Day, namun diubah menjadi White Day. Lalu pada tahun 80-an, White Day telah menyebar ke seluruh Jepang dan mulai diidentikan dengan coklat putih. Hahaha. See you next time. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dadah.